Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Auralia dengan NIM G0023 G0025223 dari kelompok A4. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait inhal saya di lab anatomi blok 1.2 dengan soal yaitu menjelaskan muskuli secara lengkap dan neurovascularisasinya yang ada di situs facialis. Nah, lanjut, di muskuli facialis itu dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama ada kelompok orbitalis, nasalis, oralis, dan juga kelompok muskuli lain. Nah, yang pertama ada kelompok orbitalis. Nah, kelompok orbitalis ini terdapat 2 muskulus, yaitu corrugator supercilii, yaitu untuk membuat gerakan kayak gini. Nah, yang kedua ada musculus orbicularis oculi. Nah, yang ini dibagi menjadi 2, ada orbital kayak orbit gitu, berarti yang ada di sekitar mata sini, yang di sini. Kemudian ada palpebral, yaitu kelopak mata. Nih, lanjut ke kelompok nasalis. Yang di kelompok nasalis ada 3 muskulus, yaitu ada depressor septinasi. Nah, ini depressor berarti itu menurunkan kan. Jadi depressor septinasi itu untuk menurunkan hidung. Gerakannya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gitu. Lanjut ada musculus nasalis yang dibagi menjadi 2, yaitu transverse part dan juga alar part. Nah, transverse part ini yang lebar gini, yang di sini, yang di sini, sini. Kemudian alar part itu yang ala kan sayap, jadi alar part itu yang ada di sini kayak bentuk sayap gini. Kemudian ada musculus procerus. Lanjut di kelompok oralis. Nah, kelompok oralis ini ada muskulus yang namanya buccinator. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengembungkan pipi kayak gini. Nah, kayak gitu. Kemudian ada kelompok bawah dan kelompok atas. Nah, kelompok bawah itu ada depressor anguli oris, depressor labii inferioris, dan juga mentalis. Nah, yang atas sendiri depresornya tinggal ganti nama menjadi levator, kayak levator labis superioris, levator anguli oris, dan juga levator labis superioris alacuenasi. Kemudian ada tambahan kayak zygomaticus minor, zygomaticus mayor, dan juga risorius. Dan jangan dilupa yang penting, ada bagian terpenting, yaitu orbicularis oris. Nah, yang di mata tadi kan orbicularis oculi. Nah, yang di mulut ini orbicularis oris, yaitu yang ini. Lanjut ke kelompok muskuli lain. Nah, ini walaupun letaknya udah bukan di situs facialis, namun dia itu masih dipersarafi oleh nervus facialis, masih dipersarafi oleh saraf yang sama. Nah, muskulusnya antara lain itu ada musculus palatisma dan ada musculus auricularis yang dibagi menjadi 3, ada anterior, superior, dan juga posterior. Kemudian ada musculus occipitofrontalis, yaitu dari occipital ke frontal. Lanjut ke muskuli masticatores. Nah, di muskuli masticatores ini ada 4 muskulus yang penting, yaitu ada musculus masseter, ada pterygoideus medialis, ada pterygoideus lateralis, dan juga ada musculus temporalis. Nah, di antara 4 ini yang berbeda ini adalah musculus pterygoideus lateralis, karena dia tuh tugasnya sebagai depressor, sedangkan yang 3 ini sebagai levator kayak gitu. Nah, lanjut ke ini ekspresi yang dapat kita lakukan. Misalnya ada ekspresi orbicularis oris kayak manyun gitu gini. Nah, terus ada depressor anguli oris kayak ekspresi cemberut gitu. Nah, masih banyak lagi ekspresinya. Lanjut ke neurovascularisasinya. Pertama ada vaskularisasi arteri. Nah, yang mengalirkan darah ke wajah kita dan ke wajah kita, yaitu pertama ada di arteri carotis communis. Nanti dia akan naik dan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Nah, arteri carotis interna ini yang akan mengalirkan darah ke otak, sedangkan yang eksterna berarti ke wajah kita.
Nah, nanti arteri karotis eksterna ini akan bercabang-cabang lagi, misalnya kayak arteri lingualis, arteri tiroidea superior, arteri temporalis superficialis, arteri occipitalis, dan masih banyak lagi gitu. Lanjut ke vaskularisasi vena. Nah, yang mengalirkan darah dari daerah wajah daerah lain di kepala kembali ke jantung yaitu vena jugularis interna. Nah, lanjut ke neurovaskularisasi yang nervusnya. Nah, saraf sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sensorik dan motorik. Sensorik itu yang kayak yang merasakan sentuhan, raba, dan lain-lain gitu. Sedangkan motorik itu pergerakan. Nah, kita ke sensorik dulu. Jadi yang sensorik itu ada nervus trigeminus atau nervus 5. Nanti dia itu ada bercabang menjadi 3, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis. Nah, dari 3 ini ada yang unik, yaitu nervus mandibularis, karena dia ini memiliki 2 fungsi. Selain sensorik dia juga memiliki fungsi sebagai motorik, yaitu untuk menggerakkan musculus masticatores yaitu. Lanjut ke saraf motoriknya yaitu nervus facialis gitu. Jadi sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.